Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang bab 7, yaitu perumusan dan pelaksanaan strategi. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Nuri Laurenciana Wangsari dengan NPM 21013010108, Ermina Dwi Ambarwati 21013010116, Inaha Fadilah Nurmawadah 21013010135, Emi Nurmalasari 21013010214, Anggita Faradila 21013010254, dan Raihan Ramadan Adriansyah Putra 21013010359. Di sini kami akan membahas tentang pengertian manajemen strategis, proses manajemen strategis, merumuskan strategi tingkat perusahaan, merumuskan strategi tingkat usaha, tren baru di bidang strategi, strategi global, dan penerapan strategi. Pengertian manajemen strategis. Manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar buatan manajemen tertinggi yang diaplikasikan oleh semua anggota suatu organisasi demi terwujudnya tujuan organisasi. Nah, tujuan strateginya itu ada untuk mengevaluasi dan menjalankan strategi yang sudah dipilihnya dengan cara efektif dan efisien, untuk melakukan evaluasi kinerja, meninjau, mengkaji ulang, melaksanakan penyesuaian dan mengoreksi apabila terdapat kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan suatu strategi. Lalu, memperbaharui strategi yang telah dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Lalu untuk meninjau kembali dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman bisnis yang ada. Lalu yang terakhir adalah agar bisa melaksanakan inovasi atas produk maupun barang supaya sesuai dengan selera dari konsumen. Nah, tingkatan strategi. Para manajemen strategis biasanya berpikir dalam kerangka 3 tingkatan strategi, yaitu yang pertama ada pada bidang usaha apa kita bergerak. Ini merupakan pertanyaan yang diajukan manajer ketika memikirkan strategi tingkat perusahaan atau corporate level strategy, berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan dan gabungan unit bisnis dan lini produk yang menyusun perusahaan. Tindakan-tindakan strategis ini biasanya berhubungan dengan perolehan usaha baru, penambahan atau pengurangan unit bisnis, pabrik atau lini produk baru, dan usaha patungan dengan perusahaan-perusahaan lain di bidang usaha baru. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara kita bersaing. Strategi tingkat bisnis atau business level strategy berkaitan dengan setiap unit bisnis atau lini produk. Keputusan-keputusan strategis di tingkat ini berhubungan dengan pengiklanan, arah dan tingkat penelitian dan pengembangan, perubahan produk, pengembangan produk baru, peralatan dan fasilitas, dan penambahan atau pengurangan lini produk dan layanan. Lalu yang terakhir adalah bagaimana kita mendukung strategi tingkat usaha. Strategi tingkat fungsi, functional level strategy, terkait dengan departemen-departemen fungsional utama di unit usaha. Strategi fungsional mencakup semua fungsi utama, termasuk keuangan, penelitian dan pengembangan, pemasaran, dan produksi. Proses manajemen strategis. Proses manajemen strategis ini diawali dengan evaluasi yang dilakukan para manajer terhadap posisi perusahaan sekarang terkait misi, tujuan, dan strateginya. Mereka kemudian memindai lingkungan internal dan eksternal perusahaan serta mengenali faktor-faktor strategis yang perlu diubah. Berbagai peristiwa di lingkungan internal maupun eksternal menandakan perlunya mengubah misi atau tujuan, atau perlunya merumuskan strategi baru di tingkat perusahaan, usaha, dan fungsi. Langkah terakhir proses manajemen strategis adalah menerapkan strategi baru. Perumusan versus pelaksanaan strategis. Perumusan strategi mencakup perencanaan dan pengembalian keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan serta membuat rencana strategi spesifik. Perumusan strategi dapat mencakup evaluasi masalah-masalah di lingkungan internal maupun eksternal dan integrasi hasil evaluasi tersebut ke dalam tujuan dan strategi. Proses ini berkebalikan dengan pelaksanaan strategi, yaitu penggunaan sarana manajerial dan organisasional untuk mengarahkan berbagai sumber daya agar dapat mencapai tujuan strategis.
Para manajer dapat menggunakan persuasi, peralatan baru, perubahan struktur perusahaan, atau perubahan sistem imbalan untuk memastikan pegawai dan sumber daya digunakan untuk mewujudkan strategi. Analisis SWOT. Perumusan strategi sering dimulai dengan evaluasi faktor-faktor internal dan eksternal yang akan memengaruhi daya saing perusahaan. Analisis SWOT mencakup upaya-upaya untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang menunjukkan kinerja perusahaan. Informasi eksternal mengenai peluang dan ancaman dapat diperoleh dari banyak sumber, termasuk pelanggan, dokumen pemerintah, jurnal profesi, pemasok, kalangan perbankan, rekan di perusahaan lain, konsultan, atau pertemuan asosiasi. Para manajer memperoleh informasi internal mengenai kekuatan dan kelemahan melalui berbagai laporan seperti anggaran, rasio keuangan, laporan laba rugi, dan survei terhadap sikap dan kepuasan pegawai. Kekuatan dan kelemahan internal adalah karakteristik internal positif yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan kinerja strategisnya, sedangkan kelemahan adalah karakteristik internal yang dapat menghambat atau membatasi kinerja perusahaan. Kekuatan dan ancaman eksternal. Kekuatan adalah karakteristik lingkungan eksternal yang berpotensi membantu perusahaan mencapai atau melampaui tujuan strategisnya. Ancaman adalah karakteristik lingkungan eksternal yang menghambat perusahaan mencapai tujuan strategisnya. Kemudian yang selanjutnya ada merumuskan strategi tingkat perusahaan. Yang pertama ada strategi portofolio. Strategi portofolio adalah gabungan unit usaha dan lini produk perusahaan yang berpadu secara logis untuk memberikan sinergi dan kemungkinan bersaing bagi perusahaan. Beberapa cara yang dapat kita lakukan pada strategi portofolio yaitu yang pertama ada pengambilan perusahaan tertentu atau akuisisi. Strategi ini dilakukan dengan jalan membeli atau mengambil alih perusahaan lain dalam suatu industri tertentu. Yang kedua ada diversifikasi yang tidak berhubungan. Strategi ini dilakukan dengan jalan membentuk satu bisnis pada sektor baru atau mengambil alih perusahaan yang berbeda sektor dengan alasan untuk meraih peluang dari sektor lain. Yang ketiga, penentuan strategi berdasarkan analisis matriks BCG. Strategi selanjutnya ada matriks BCG. Matriks BCG ini konsep yang digagas oleh Boston Consulting Group untuk mengevaluasi dimensi tingkat pertumbuhan usaha dan pangsa pasar dari unit-unit usaha strategis. Matriks BCG menempatkan perusahaan dalam dua dimensi, yaitu tingkat pertumbuhan usaha dan pangsa pasar. Gabungan pangsa pasar yang tinggi dan rendah serta tingkat pertumbuhan usaha yang tinggi dan rendah merupakan 4 kategori bagi portofolio perusahaan, seperti yang ada di gambar ini. Untuk yang pertama ada bintang. Bintang melambangkan usaha dengan pangsa pasar besar di industri yang berkembang pesat. Usaha bintang karena mempunyai potensi pertumbuhan lain dan keuntungan harus dikucurkan kepada usaha ini sebagai investasi pertumbuhan dan keuntungan di masa depan. Yang kedua ada cash cow. Melambangkan usaha di industri yang matang dan lambat pertumbuhannya, tetapi menjadi usaha dominan dengan pangsa pasar yang besar. Yang ketiga ada tanda tanya. Tanda tanya ini melambangkan usaha di industri baru yang berkembang pesat namun pangsa pasarnya kecil. Usaha tanda tanya ini berisiko karena berpotensi menjadi bintang atau justru gagal. Yang keempat ada anjing. Anjing melambangkan usaha berkinerja rendah dengan pangsa pasar yang kecil dan pertumbuhan yang lambat. Usaha anjing tidak banyak menguntungkan perusahaan dan dapat ditutup atau dijual jika perbaikan tidak memungkinkan. Kemudian strategi selanjutnya ada strategi diversifikasi, yakni strategi beralih ke lini usaha baru. Ada 3 strategi diversifikasi ini. Yang pertama ada diversifikasi terkait, yakni beralih ke lini bisnis baru yang masih terkait dengan kegiatan usaha perusahaan. Yang kedua ada diversifikasi terpisah, membuka lini usaha yang benar-benar baru. Yang ketiga ada integrasi vertikal, yakni membuka lini usaha baru yang memproduksi pasokan yang diperlukan untuk produk atau mendistribusikan dan menjual produk tersebut kepada pelanggan. Merumuskan strategi tingkat usaha. Cara yang populer dan efektif untuk merumuskan strategi adalah 5 kekuatan dan strategi kompetitif Porter.
Porter meneliti dampak internet terhadap strategi tingkat usaha, yang penting untuk dipahami jika para manajer ingin menganalisis lingkungan kompetitif mereka secara akurat dan merumuskan tindakan strategis yang cepat. Ada 5 kekuatan kompetitif Porter. Yang pertama yaitu potensi pesaing baru. Industri yang memiliki sedikit hambatan akan memicu masuknya pemain baru yang akan membuat persaingan menjadi ketat, yang pada akhirnya dapat menyebabkan turunnya laba yang diterima bagi semua perusahaan. Hal ini berkaitan dengan seberapa mudah pendatang baru untuk berkompetisi dalam persaingan usaha sejenis. Teknologi internet memudahkan perusahaan-perusahaan baru untuk memasuki industri karena tidak memerlukan unsur-unsur perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan hambatan atau potensi yang dapat mencegah munculnya pesaing baru. Contohnya seperti kebutuhan modal yang tinggi untuk memasuki sebuah industri. Yang kedua, dari daya tawar pembeli. Pelanggan yang hendak membeli suatu barang dapat mengakses beragam informasi di internet mengenai barang, jasa, dan pesaing, sehingga akan meningkatkan daya tawar mereka. Daya tawar pembeli pada industri berperan dalam menekan harga untuk turun, serta memberikan penawaran dalam hal peningkatan kualitas ataupun layanan lebih, dan membuat kompetitor saling bersaing satu sama lain. Yang ketiga, ada daya tawar pemasok. Pemasok dapat menggunakan kekuatan tawar-menawar terhadap pembeli dalam industri dengan cara menaikkan harga atau menurunkan kualitas produk dan jasa yang dibeli. Faktor-faktor penting yang menentukan daya tawar pemasok yaitu pemusatan pemasok dan ketersediaan pemasok pengganti. Apabila hanya sedikit pemasok yang menyediakan bahan baku yang diinginkan, sedangkan banyak pembeli yang ingin membelinya, maka daya tawar pemasok menjadi tinggi. Yang keempat, ada ancaman produk pengganti. Adanya produk atau jasa pengganti akan membatasi jumlah laba potensial yang didapat dari suatu industri. Makin menarik alternatif harga yang ditawarkan oleh produk pengganti, semakin ketat pula pembatasan laba dari suatu industri. Internet meningkatkan ancaman produk pengganti karena memungkinkan pendekatan baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang terakhir, ada persaingan antar kompetitor. Persaingan antar kompetitor dipengaruhi oleh ke-4-5 kekuatan Porter yang sebelumnya, di samping oleh biaya dan diferensiasi produk. Dengan meningkatnya kekuatan internet dan teknologi informasi, perusahaan-perusahaan makin sulit membedakan diri dengan para pesaing mereka. Lalu ada strategi kompetitif yang dibagi menjadi 3, yaitu diferensiasi, kepemimpinan biaya, dan fokus. Diferensiasi adalah suatu strategi di mana perusahaan berusaha untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya dengan menciptakan perbedaan antara produk dari perusahaan dengan produk-produk dari perusahaan saingan. Strategi pembedaan produk dan jasa nantinya akan mendorong perusahaan untuk menemukan keunikan tersendiri dalam pasar yang menjadi sasarannya. Kemudian ada kepemimpinan biaya, yaitu satu strategi di mana perusahaan berusaha untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya dengan menciptakan perbedaan harga antara produk-produknya dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Dengan strategi kepemimpinan biaya, perusahaan berusaha keras mencari fasilitas-fasilitas yang efisien dan mengontrol produksi dengan ketat agar lebih efisien dari pesaingnya. Yang terakhir ada fokus, di mana perusahaan akan berkonsentrasi untuk pasar wilayah atau kelompok pembeli tertentu. Sebagai contoh, Edward Jones Investments, lembaga agen saham, menggunakan strategi diferensiasi berfokus dengan pembukaan usaha di wilayah pedesaan serta memberikan saran investasi jangka panjang kepada pelanggan. Tren baru di bidang strategi. Yang pertama, ada inovasi dari dalam melalui pendekatan strategis yang disebut dengan kemampuan dinamis, yang berarti bahwa para manajer berfokus untuk melakukan lebih banyak upaya peningkatan dan pengembangan dengan memanfaatkan aset, kemampuan, dan kompetisi yang dimiliki perusahaan guna memperoleh keunggulan bersaing yang terjaga dan menghadapi perubahan lingkungan yang begitu cepat. Yang kedua, ada kemitraan strategis. Inovasi internal tidak berarti perusahaan selalu bekerja sendiri. Kerjasama dengan perusahaan lain, bahkan dengan pesaing atau yang memiliki kesamaan produk, merupakan unsur penting agar perusahaan sukses memasuki bidang usaha baru. Kerjasama dilakukan oleh perusahaan untuk saling berbagi biaya, resiko, dan manfaat untuk memanfaatkan keunggulan sesuatu perusahaan
dan mengkompensasi kelemahannya dengan keunggulan yang dimiliki partnernya. Penerapan strategi. Langkah terakhir dalam proses manajemen strategis adalah penerapan strategis, yaitu bagaimana strategi diterapkan atau dilaksanakan. Untuk menerapkan strategi, ada beberapa poin yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, kepemimpinan. Kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar menunjukkan perilaku baru yang diperlukan untuk menerapkan strategi. Yang kedua, rancangan struktural. Rancangan struktural terkait dengan tanggung jawab para manajer, tingkat kewenangan mereka, serta konsolidasi dari berbagai fasilitas, departemen, dan divisi. Yang ketiga, sistem informasi. Sistem informasi dan kendali mencakup sistem imbalan, gaji, anggaran, untuk alokasi sumber daya, dan sebagainya. Perubahan sistem-sistem ini menjadi sarana utama dalam menerapkan strategi. Yang keempat, terakhir, sumber daya manusia. Sumber daya manusia bertugas untuk merekrut, menyeleksi, melatih, memindahkan, mempromosikan, dan memecat pegawai dalam upaya mencapai tujuan strategis. Strategi global. Banyak perusahaan yang beroperasi secara global dan menggunakan strategi lain sebagai fokus usahanya. Para eksekutif senior mencoba merumuskan strategi yang koheren untuk memungkinkan sinergi antar usaha internasional guna mencapai tujuan bersama. Namun para manajer menghadapi dilema strategis antara integrasi global dan daya respon nasional. Dikarenakan perusahaan berorientasi domestik dengan hanya sedikit ekspor, para manajer tidak begitu perlu memperhatikan isu-isu daya respon lokal atau integrasi global. Perusahaan yang mendalami usaha di kancah internasional harus memutuskan apakah setiap cabang internasional bertindak secara otonomi atau semua kegiatan cabang internasional harus distandarisasi dan terpusat. Pilihan ini membawa para manajer untuk memilih alternatif strategi dasar seperti globalisasi atau strategi multidomestik. Selanjutnya ada globalisasi. Globalisasi yakni standarisasi desain dan strategi pengiklanan produk di seluruh dunia. Ketika suatu perusahaan memilih strategi globalisasi, berarti desain produk yang strategi pengiklanan di seluruh dunia dilakukan secara terstandarisasi. Dasar strategi ini ialah anggapan adanya pasar global tunggal untuk produk konsumen dan industri. Teorinya adalah bahwa semua orang di dunia ini ingin membeli produk yang sama dan hidup dengan cara sama. Strategi ini dapat membantu perusahaan ini mencapai efisiensi dengan melakukan standarisasi desain dan pembuatan produk, penggunaan pemasok bersama, memperkenalkan produk baru ke seluruh dunia dengan lebih cepat dan menutup fasilitas-fasilitas yang bertumpang tindih. Globalisasi memungkinkan departemen pemasaran saja untuk menghemat berjutaan dolar. Sebuah perusahaan produk konsumen menyatakan bahwa biaya produksi di negara dengan iklan produk yang sama dapat dihemat hingga 1-2 juta dolar. Jutaan dolar lebih banyak berhasil dihemat dengan melakukan standarisasi penampakan dan kemasan produk. Selanjutnya ada strategi multidomestik. Strategi multidomestik merupakan penyesuaian desain, produk, dan strategi pengiklanan untuk memenuhi kebutuhan tertentu masing-masing negara. Ketika suatu perusahaan memilih strategi multidomestik, berarti pesaing di setiap negara ditangani secara terpisah dengan negara lain. Oleh karena itu, perusahaan multinasional hadir di banyak negara, namun mendorong agar pemasaran pengiklanan dan desain produk diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan tertentu. Di setiap negara, strategi multidomestik dikombinasi dengan produk pengiklanan, pendekatan, dan cara pembayaran harus disesuaikan dengan selera, nilai-nilai, dan aturan pemerintah di berbagai belahan dunia. Yang terakhir ada strategi transnasional. Strategi transnasional merupakan strategi yang menggabungkan koordinasi global untuk mencapai efisiensi dengan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan tertentu banyak negara. Strategi transnasional bertujuan mencapai integrasi global sekaligus daya respon nasional. Strategi transnasional sangat sulit dilakukan karena tujuan yang satu memerlukan koordinasi global yang erat, sementara tujuan yang lain memerlukan fleksibilitas lokal.
Salah satu perusahaan yang menggunakan strategi transnasional secara efektif adalah perusahaan pembuatan alat berat, yaitu Caterpillar. Caterpillar mencapai efisiensi global dengan mendesain produk yang menggunakan komponen-komponen yang sama, serta membuat komponen secara terpusat di beberapa fasilitas produksi dengan skala yang besar. Meski mayoritas perusahaan multinasional ingin mencapai tingkat tertentu, integrasi global untuk menghemat biaya produk global pun terkadang harus disesuaikan dengan aturan pemerintah di beberapa negara maupun dengan selera pelanggan. Mayoritas perusahaan multinasional dengan produk dan layanan beragam akan berusaha menggunakan strategi multi-domestik parsial untuk beberapa lini produk atau layanan, dan menggunakan strategi multi-domestik parsial untuk mengkoordinasi integrasi global. Dengan adanya respon terhadap keberagaman pasar internasional merupakan langkah penyeimbangan yang sulit dilakukan oleh para manajer, namun makin penting di dunia bisnis global dewasa ini.